Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan marhaban fi hadzal yaum yaumul Isnin. Kita mendatang pada hari Senin. Semoga memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada pagi hari secara online. Dengan ucapan basmalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang berbahagia, mengulang saja kemarin sedikit mengingatkan bahwa kawan-kawan masih ingat ya, domir yang harus disembunyikan ya, atau istilah bahasa Arabnya adalah domir ya, domir mustatir kemarin ya, domir mustatir atau sembunyikan ya, seperti kalimat yang ini ya. Jadi domir mustatir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana, nahnu, huwa, hiya, anta, dan anti. Jika kalimat ini sudah ada di awal kalimat mubtada maksudnya, maka tidak boleh ditambah ujungnya. Nah, kenapa? Karena wajib disimpan di sini. Ya, nih. Maka di sini mubtada, di sini ada fiil, di dalamnya juga ada fa'il. Nah, contoh yang ini, mubtadanya anti, alasan mubtadanya adalah karena domir. Ingat ma'rifah kemarin, 1 alamiah itu nama orang ya, nama tempat, pokoknya semuanya nama ya. Yang kedua adalah alif lam, ketiga domir, keempat mausul, kelima isyarat, keenam idofat atau bersandar ya. Tapi yang kita bahas sudah alamiah, sudah alif lam, sudah, sekarang domir ya. Sekarang yang kita bahas adalah domir ya. Ya, seperti minggu kemarin saya jelaskan bahwa domir itu dari huwa sampai nahnu ya. Nah, konteksnya jika setiap fiil pasti ada fa'il, setiap fiil pasti ada fa'il, dan mungkin ada juga maf'ul bih ya. Nah, jika fiilnya itu memerlukan maf'ul bih, disebut dengan apa? Ya, fiil muta'addi. Ini fiil yang memerlukan ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul bih. Jika fiilnya itu tidak memerlukan maf'ul bih, disebut dengan ya fiil lazim. Ini diingatkan ya. Apa itu fiil lazim? Ada fiil, ada fa'il saja, maf'ul bih tidak ada. Bagaimana cara menanduinya? Nih, jika ada awalannya maka bisa jadi pasti ada maf'ul bih. Tapi jika tidak ada awalan maka tidak perlu pakai maf'ul bih. Contoh, pergi. Udah, pergi aja, tidak perlu objek ya. Membaca, tentu yang dibaca ada. Nah, setiap baris maf'ul bih pasti berbaris fathah. Ingat kan? Maf'ul bih itu hukumnya apa? Catatan saja ini, catatan supaya diingat. Maf'ul bih hukumnya apa? Kalau ada ulangan gimana nanti? Maf'ul bih hukumnya mansub. Ingat kan? Maf'ul bih hukumnya mansub atau fathah harakatnya. Ini hukum, ini harakat. Ya, jangan sama. Apa hukumnya maf'ul bih? Ya, ternyata fathah, bukan. Fathah itu harokat. Kalau mansub ini hukumnya. Nah, hukum ya. Nah, kalau hukumnya mansub itu adalah fathah, maka setiap maf'ul bih pasti berbaris fathah. Nih. Ingat kan? Jika nanti disuruh membuat sebuah kalimat atau membaca sebuah kalimat, mana yang salah dari teks di bawah ini misalnya, ternyata cuma baris saja, nah, maka Anda bisa terkecoh dengan baris ya. Maka kawan-kawan hati-hati dalam penggunaan teks baris ya. Fokus di baris itu, jangan sampai ada yang salah ya. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin. Secara cepat
bacaan yang saya baca dari jawaban kawan-kawan itu sudah baik ya. Artinya kawan-kawan sudah bisa memilah mana yang jawaban yang tepat, benar, mana jawaban yang tidak tepat ya. Ya mungkin perlu kejelian saja, Di mana yang paling yang bisa dikatakan menjebak mana dari soal 1 sampai 10 ini? Mana? Dari 1 sampai 10 mana yang paling menjebak? Menurut kawan-kawan? Pertama, yang paling menjebak adalah ini. Yang kedua yang paling menjebak adalah ini. Karena apa? Karena di sini muannas. Kenapa? Karena di sini sifatnya kayak dhamir huwa. Jadi seakan-akan muannas nih. Oh ternyata salah nih, benar. Tapi karena di sini dhamirnya nahnu ya. Nah kemudian kita lihat dari jawaban yang selanjutnya, kawan-kawan sudah bisa membedakan antara jawaban yang sifatnya pekerjaan ya. Misalnya pekerjaan 1 apa, pekerjaan 2 apa, pekerjaan 3 apa. Nah ini yang perlu kawan-kawan ingat ya. Jadi kalau misalnya ada ujian nanti seperti ini, titik-titik yasuqus sayyarah, apa jawabannya? A ini, B ini, C tajir, C sa'iq. Maka jawabannya harus Anda ingat adalah sa'iq itu pengendara mobil atau supir ya. Dan kawan-kawan harus ingat bahwa kalimat yang di sampingnya itu adalah pekerjaannya ya. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa dan konteksnya apa ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Ini adalah pilihan ya, dan semua kawan-kawan sudah juga bisa menjawabnya meskipun yang mengecoh yang selanjutnya di bagian akhir ya. Al-Ghassal itu laki-laki ya. Kemudian terjemahan ini sering-sering saja diingat hafalannya ya. Dan yang ini adalah pekerjaan juga. Ada yatbakh, ada yunazim, ada yattajir, ada menjaga, yuhafiz, dan seterusnya ya. Nah, gambar-gambar ini boleh kawan-kawan ingat dengan cara bagaimana? Ya jawab dengan konteks apa yang pian ketahui ya. Kita lanjutkan di part kedua.